Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lentera Nabi. Sebelum lanjut cerita part 4, alangkah baiknya dukung terus channel ini, khususnya yang baru bergabung di channel kami dengan melakukan subscribe, like, comment. Terima kasih, selamat mendengarkan. Idris digantikan oleh putranya, Mutawashlih. Sebagaimana ayahnya, Mutawashlih banyak memerangi keturunan Qabil. Lalu, di usianya yang ke-137 tahun, Mutawashlih mempunyai putra yaitu Lamak. Di usia 927 tahun, ia wafat dan mewasiatkan pada Lamak untuk mengurus kaumnya. Lamak berusaha melarang kaumnya dari bercampur dengan Bani Qabil, akan tetapi, mereka membantah hingga dua Bani ini bercampur. Bercampurnya Bani Syits dengan Bani Qabil menyebabkan perilaku keji, menjalar, dan meluas, bahkan mayoritas Bani Syits turut berlaku merusak. Kemudian, keturunan ke-9 Adam, yaitu Nuh, putra Lamak, berusaha mengajak mereka untuk kembali pada ajaran Idris. Tapi, hampir 1000 tahun berdakwah, kerusakan semakin merajalela. Sehingga, Allah menghancurkan mayoritas bangsa ini dengan mengirim banjir. Selanjutnya, dari Nuh, populasi bangsa manusia diteruskan. Yafits mengurus wilayah utara. Ia yang menurunkan bangsa Turki, Eropa, Rusia, Cina, Tartar, Mongol, Yajuj dan Majuj. Kemudian Sem mengurus wilayah tengah, Yaman, Syam dan semenanjung Arabia. Ia menurunkan bangsa Arab, Israel, Suryani, Yunani, Persia, Romawi. Dan selanjutnya Ham mengurus wilayah selatan, Afrika. Ia menurunkan bangsa Sudan, Kipti atau Gipsi, Negro, Abisinia, dan Pakistan. Menurut riwayat dari Muqatil, kata Nuh berasal dari bahasa Suryani yang mempunyai arti diam. Julukan ini didapat setelah air bah menjadi surut, kemudian bumi didiami lagi oleh bangsa manusia dari garis keturunannya. Oleh karenanya ia juga dikenal sebagai Adam kedua, yang melanjutkan spesies bangsa manusia setelah dimusnahkan. Nuh hidup kira-kira antara awal milenium keempat sebelum Masehi sampai menjelang milenium ketiga sebelum Masehi, atau hidup hampir 1 alaf, atau 950 tahun, sebagaimana banyak dituturkan sejarawan, yaitu 600 tahun sebelum banjir dan 350 tahun setelahnya. Menurut Aun Ibnu Abi Syaddad, usia Nuh mencapai 1300 tahun, atau 950 tahun setelah banjir, dan 350 tahun sebelum banjir. Sesuai pemahaman literal surat Al-Ankabut ayat 14. Di usianya yang ke-40 tahun, Nuh menerima risalah untuk membenahi kerusakan keturunan Adam. Bani Syits telah jauh menyimpang dari nasihat Idris. Agar mereka tidak turun ke lereng gunung yang didiami Bani Qabil, mereka justru bergaul rapat. Mengutip dari apa yang diceritakan Ibnu Abbas, bahwa keturunan Syits prianya tampan-tampan, dan wanitanya berwajah buruk. Berbanding terbalik dengan keturunan Qabil. Lalu, Iblis mendatangi Bani Qabil, dengan menyamar sebagai seorang pemuda. Iblis bekerja pada mereka sebagai pengembala. Di saat menggembala, Iblis meniup seruling, dan berdendang dengan suara yang merdu sekali, sehingga banyak yang datang sekadar untuk mendengarkan nyanyiannya. Dari itu, Bani Qabil terilhami untuk menghelat pesta tahunan yang diisi nyanyi-nyanyian. Saat pesta itu, pria wanita berhamburan keluar.
Suatu saat seorang pria Bani Syits turun gunung bersamaan pesta tahunan itu berlangsung. Ia menyaksikan wanita-wanita yang cantik, berbeda dengan wanita kaumnya. Sekembalinya ke kampungnya, ia bercerita banyak pada kawan-kawannya atas pengalamannya selama bepergian. Lalu, 100 laki-laki tampan dari Bani Syits turun gunung untuk mendatangi Bani Qabil. Mereka dirayu oleh wanita-wanita Bani Qabil, lalu tinggal di situ. Menyusul berikutnya, 100 pria yang ingin berkunjung pada kawannya. Mereka terpikat oleh wanita-wanita Bani Qabil, lagi-lagi tidak kembali. Menyusul berikutnya, rombongan-rombongan besar sehingga Bani Syits bercampur dengan Bani Qabil dan turut berbuat keji. Diringkas dari As-Salabi. Pada akhirnya, perilaku keji banyak dilakukan Bani Syits, bahkan menyekutukan Allah dengan menyembah Suwa, Wuda, Nasar, Yaks, dan Yauk. Urwah ibnu Zubair menuturkan, Wuda, Suwa, Yaguts, Yauk, dan Nasr adalah putra Dam alaihi salam. Kelimanya sangat rajin beribadah. Ketika salah satu meninggal, yang lain merasa sangat terpukul. Lalu, setan datang pada mereka, aku bisa membuat patung yang persis dengannya. Jika kalian pandang, kalian akan mengingat dia, ucap setan. Anak-anak Adam setuju. Lalu, setan membuat patung saudara mereka yang telah meninggal dari kuningan dan timah. Mereka meletakkannya di mihrab surau. Begitu seterusnya, hingga kelimanya wafat, dan relief mereka terpampang di surau itu. Setelah lewat bertahun-tahun, masyarakat tidak lagi menyembah Allah. Kenapa kalian tidak menyembah Tuhan sama sekali? Tanya setan. Apa yang mesti kami sembah? Tanya mereka. Tuhan kalian dan Tuhan eyang-eyang kalian. Apakah kalian tidak lihat, patungnya berada dalam tempat sembahyang kalian? Setan membujuk. Lalu mereka menyembah patung-patung itu, hingga Allah mengutus Nuh. Ahmad Ashawi Al-Maliki, Tafsir Ashawi. Nuh tak henti-henti memperingatkan, siang malam. Namun, bukannya beriman, tapi justru mereka menentangnya. Orang tua ini telah bersama ayah dan kakek dulu. Ya, seperti itu, dalam keadaan gila, cerita mereka pada anak-anaknya. Pernah, ketika Nuh mengingatkan, kaumnya marah. Nuh dipukuli hingga babak belur. Setelah mereka anggap Nuh mati, Nuh mereka masukkan ke dalam karung, lalu dibuang seperti sampah. Nuh siuman, ia segera membersihkan tubuhnya, lalu menghampiri kaumnya untuk mengingatkan lagi. Mereka tambah jengkel, Nuh dicekik hingga pingsan. Duhai Allah, ampuni kaumku. Sungguh mereka tidak mengetahui iba Nuh dalam doanya. Sebelum melanjut part berikutnya, dukung terus channel kami dengan melakukan subscribe, like, komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.